mau disclaimer dulu bahwa kita ini bukan agen edukasi, kita ini bukan immigration agent ataupun immigration lawyer ya. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gue Darwin, Indo di Toronto, dan hari ini gue bersama dengan salah satu teman gue yang lagi kuliah di sini, di mana kita pernah membahas mengenai kalau kuliah master di Kanada, tiba-tiba dapat funding dari kampusnya. Nah, hari ini gue bersama dengan Stephanie. Halo Steph, apa kabar? Baik. Baik ya. Apa kabar, Kak Darwin? Baik-baik, iya. Steph, ini ketika kamu dulu membuat video yang tentang kuliah master tuh, tentang yang cerita kamu itu, wah ternyata langsung banyak ya yang bertanya-tanya ya udahannya ya. Ya, lumayan banyak juga Iya. yang Mungkin yang menariknya dari video itu karena di thumbnail-nya ya ada tulisan dapat funding ya. Tapi itu Iya, bukan iya. bukan clickbait loh. Itu memang realita kan? Bener nggak? Emang kamu dapat Betul, funding kan udahannya kan ya? betul, Jadi betul, bukan betul. mengada-ngada ya. Iya, Iya, beneran kok itu. iya. Oh iya, by the way, hari ini tuh di akhir bulan Maret ya 2021 dan suasana di Kanada tuh sebenarnya masih dalam suasana COVID-19 pandemik. Kamu ini saat ini masih kuliahnya online atau sudah ke kelas, Teh? Jadi kebetulan aku udah nggak ada kelas karena aku udah selesain semuanya di 2 semester pertama. Mhm. Jadi sebenarnya sisa kerjaan aku tuh cuman nge-lab doang. Oh, Nah, kalau lab itu sebenarnya di Ontario ini dia dianggap sebagai essential activities gitu. Jadi kalau misalnya di university itu sebenarnya mereka ada aktivitas lab work itu tetap berjalan, tapi ya memang misalnya ada sistem scheduling, terus gantian, terus ada maksimum jumlah orang per lab. hmm. Tapi kalau aku kebetulan karena kerja di lab government, restriction-nya agak lebih ketat. Jadi schedule-nya jadi lebih ketat gitulah. Tapi masih bisa sih so far. Oh, oke. Tapi Untuk intinya udah nggak dari rumah ya, udah datang ke lab-nya ya, pergi ke lab-nya mhm, gitu ya. iya. Oke, oke, sip, sip. Iya nih, Steph. Kita mau membahas beberapa pertanyaan ya yang pernah ditanyain ya oleh teman-teman kita di Indonesia nih ya. Siap. Mereka lagi berjuang mau berangkat ke sini ya, dan kita tentu saja harus support mereka ya. Betul, betul. Pertanyaan pertama nih yang mau ditanyain Mhm, itu ialah mengenai health insurance ya untuk international student ya. Karena kan mhm, kita ketahui di sini di Kanada ini kalau nggak punya insurance kesehatan itu biayanya mahal sekali kan ya, benar nggak? betul. Nah itu kalau kamu ini berdasarkan case-nya kamu lah ya. Waktu itu Mhm, kamu mhm. untuk health insurance-nya gimana, Steph? Oke, jadi di Ontario ini mungkin kalau ke provinsi lain mungkin ceritanya beda lagi ya. Kebetulan ini di Ontario eee, ada health insurance yang namanya UHIP, kita sebutnya UHIP. Itu adalah seperti OHIP, jadi insurance dari government untuk students, biasanya kalau OHIP itu untuk PR atau residents atau Citizen ya. ya untuk yang udah menetap di sini gitu. Mm-mm. Nah, untuk international student kan kita nggak bisa apply OHIP. Mm-mm. Jadinya kita apply yang namanya UHIP ini. Nah, UHIP ini diwajibkan oleh university untuk semua student dan keluarga-keluarganya. Jadi kalau studentnya bawa keluarga, keluarganya pun harus didaftarin di UHIP ini Oke. gitu. Sorry, ini U-nya itu singkatan dari apa nih? University atau universal atau apa nih? University. Oh, jadi University Health Insurance Program gitu ya. Mhm, mhm. Oh, Tapi oke, oke. memang kebetulan aku ada teman yang Hmm. dia kuliahnya di private university atau private college gitu. Kita sempat ngobrol dan dia cerita, oh nggak ada tuh program UHIP di universitinya dia. Jadi jadi mungkin tergantung university juga. Kalau mungkin private university mereka lebih eh, lebih pakai private insurance.
Tapi mungkin kalau beberapa university yang public university di Ontario ini mereka rata-rata sih pakai program UHIP ini. Oke, Gitu. iya. Jadi UHIP ini kamu prosesnya gimana apply-nya? Ketika lagi daftar kuliahnya, langsung daftar UHIP juga Iya, jadi atau terpisah? oke, jadi pada saat kita mau setelah kita daftar, Iya. register di semester terkait, nanti dia akan startnya di setiap eh, kita daftar itu setahun sekali. Jadi di semester pertama kita masuk, kita langsung bayar untuk setahun ke depan. Nah, jadi prosesnya sih sebenarnya kalau student itu automatically di charge sama dia, karena kan wajib gitu. Tapi kebetulan karena aku bawa suami, jadi ada prosesnya untuk ngedaftarin. Tapi simple banget sih, cuman datang ke kampus, daftarin, ada keluarga, isi form, terus habis itu nanti automatically di sistem kita akan kelihatan tuh yang di-charge sekarang harganya harga family, bukan harga satu orang gitu. Nah, terus sebenarnya ada satu lagi insurance untuk student itu. Jadi kan memang UHIP ini seperti OHIP. Jadi dia tidak mengcover beberapa hal seperti kacamata, ortopedi, gigi, medical, obat-obatan, maksudnya medicine, terus ya yang gitu-gitulah. Aku nanti Iya. listnya mungkin bisa dikirim linknya ya untuk Iya. detailnya. Nah, ada satu insurance lagi yang mengcover itu, dan itu juga dari private insurance. Tapi untuk student itu kita harus wajib untuk daftar di UHIP dan yang satu insurance lagi yang mengcover yang di luar UHIP itu. Yang di luar itu tadi. Iya. Nah, tapi pasangan kita atau misalnya keluarga kita tidak wajib untuk daftar itu. Yang penting UHIP-nya aja yang harus daftar gitu. Oke. Jadi untuk si main student-nya itu sebenarnya ada 2 insurance ya, ada UHIP dan ada yang di luar insurance tambahan yang untuk mengcover biaya yang tidak di-cover oleh UHIP ya. Nah, sedangkan pasangan hanya UHIP-nya saja yang wajib ya. Untuk yang additional insurance-nya optional ya, gitu ya. Optional, tapi bisa juga kalau memang mau daftarin keluarga dan anak bisa. Betul, iya. Nah, ini bayarnya itu sekaligus dengan uang semesteran atau terpisah waktu bayar UHIP-nya ini? Sekaligus. Jadi, tapi kan kalau semesteran biasa per semester bayarnya. Betul. UHIP ini dan insurance yang satu lagi itu sistemnya per tahun. Jadi kita langsung bayar untuk 3 semester. Kan dalam 1 tahun ada 3 semester. Nanti dia akan perpanjang lagi di semester keempat misalnya gitu. Iya. Nah, ini pasti teman-teman banyak yang ingin tahu nih. Waktu itu kamu bayar kalau boleh tahu untuk kamu dan suami kamu berapa ya untuk UHIP-nya itu sendiri? Nah, kebetulan aku juga udah siapin nih contekannya. Jadi jadi untuk program 2020-2021 rates-nya itu kalau kita sendirian itu tunggu, dia harganya per ini. Sebentar ya, ditambahin per tahun itu karena tiap semester itu dia harganya beda-beda. Jadi kan kita ada setahun 3 semester, ada fall, winter, summer. Betul. Nah, sebenarnya harganya 3 semester ini beda-beda. Kenapa? Karena fall itu selalu jatuhnya paling mahal, winter itu di bawahnya, dan yang paling murah itu summer. Sebenarnya karena nggak tahu kenapa, tapi memang untuk anak-anak kan biasa aktivitas summer tuh nggak terlalu banyak di kampus lah gitu. Iya. Nah, kalau di total dalam setahun itu untuk satu student doang itu $1.440. Oke. Nah, $1.440 ya tadi ya. Nah, tapi kalau ada family itu jadi 2.880. Oh, hampir 2 kali lipat lah ya jadinya ya. Hampir 2 kali lipat. Dan FYI juga tiap tahun harganya naik karena tahun sebelumnya kayaknya kenaikannya sekitar 80
$800 per tahun. Oke. Naikannya 800, sekitar $100 sampai $200 lah per tahun. Jadi Oke. misalnya kalau masuk di tahun depan, pasti harganya naik lagi gitu. Oke, Step. Kalau untuk yang additional insurance-nya itu kamu bayar berapa tuh? Yang additional insurance itu juga ternyata bayarnya per tahun itu harganya total per tahun $258 untuk mobil. 258. Oke. Dan ini untuk kamu sendiri ya, spouse nggak ikut ya? Ini sendirian, iya betul. Oke. Jadi tadi itu kalau di total untuk yang misalkan kamu sendirian, itu berarti UHIP-nya 1.440-an, plus ini yang additional insurance-nya 250-an. Jadi sekitar 1.800 lah ya kurang lebih ya. 1.700 ya. Oh, 1.700 ya. Sekitar 1.700-an ya. Oke, jadi itu guys kurang lebih explanation-nya ya. Kalau untuk insurance program untuk international student, kurang lebih biayanya segitu, 1.700-an ya. Tapi ini di Ontario, betul. Tapi ini menurut saya sih sangat worth it banget. Karena kalau nggak punya insurance ini, yang additional insurance terutama ya, kalau pergi ke dokter, sekali pergi ke dokter aja nih, saya pernah waktu itu cabut gigi, Step. Itu cabut gigi geraham belakang, itu satunya itu giginya $550 loh. Per satu gigi ya. Ya kan kalau cuma bayar $250 buat insurance tahun kan, bener nggak udah nutup kan kalau cabut satu gigi aja kan. Kebetulan kita pakai juga sih untuk kacamata. Jadi klaimnya lumayan gede juga untuk kacamata. Jadi kita bisa beli kacamata waktu itu. Kebetulan aku nggak pakai kacamata, tapi suami pakai kacamata. Jadi ya udah kita tinggal beli kacamata di mana, ya udah diklaim aja gitu buat aku. Dia juga nggak ngecek, udah tinggal klaim. Lumayan. Jadi masih kita juga nggak bayar. Kalau nggak dipakai buat apa-apa kan kayak sayang juga ya. Iya, betul. Gitu. Oke, itu jadi pertanyaan pertama mengenai health insurance untuk international student ya, terjawab ya. Tapi ini kembali case-nya Stefani itu dia di University of Guelph dan dia di Ontario ya. Kalau di luar province atau di luar University Guelph, mungkin case-nya akan beda-beda lagi ya. Jadi disclaimer dulu guys, bahwa ini case by case ya. Oke, nah pertanyaan kedua itu ialah berkaitan dengan tuition ya. Ada yang bertanya mengenai apa benar bahwa tuition fee yang dibayarkan di Kanada itu bisa digunakan untuk tax credit. Nah, ini kamu kan sudah pernah melapor tax kan ya, Steph ya, selama di sini ya. Nah, waktu itu kamu gimana tuh? Jawabannya bisa. Jadi bisa, ya? memang kita kan di sini ngelaporin tax pakai ada program gitu. Terus kita masukin. Setelah kita masukin, oh ternyata kita dapat tax credit nih gitu karena kita masukin sejumlah uang yang kita bayar ke university gitu. Betul. Iya. Jadi ini kalau untuk yang ini mungkin saya bisa jelaskan ya secara singkat nih ya. Tapi secara singkat aja, kalau mau secara detailnya panjang banget videonya ya. Jadi gini, kita kan sebagai international student itu kan kemungkinan akan kerja juga kan ya, kuliah sambil kerja gitu kan. Nah, ketika kita kerja selama setahun itu kan ada penghasilan di Kanada. Dan penghasilannya itu tentu saja akan dipotong pajak ya kan. Nah, jadi misalkan dalam setahun penghasilan kita nih 20.000 Kanadian dolar deh gitu ya, misalkan. Lalu kena tax 15% asumsi gitu ya. Jadi kan kita udah dipotong pajak 3.000 kan oleh pemberi kerja ya kan. 20.000 kali 15% 3.000 tuh. Kita udah pernah bayar ke pemerintah Kanada $3.000. Nah, di akhir tahun itu nanti akan ada form tax slip ya, namanya T2202. Bener nggak, Steph? T2202 ya. Betul, T2202 itu nanti disebutkan di situ tuition fee yang pernah kita bayar berapa gitu ya. Nah, misalkan pernah bayar 10.000 ya. Nah, 10.000-nya itu kalau nanti buat kalkulasi tax credit itu dikali 15% juga. Jadi 10.000 kali 15%, 1.500. Nah, 1.500-nya itu akan memotong 3.000 uang pajak yang kita pernah bayar. Jadi 3.000 kita sudah pernah bayar ke pemerintah, dipotong tax credit yang 1.500 dari tuition fee ini. Nah, ternyata kita lebih bayar 1.500 kan jadinya kan. Nah, itu akan dikembalikan oleh pemerintah. Skemanya secara sederhana seperti itu. Benar nggak, Steph? Betul. Iya. Dan itu sebenarnya jadinya
secara tidak sengaja uang tabungan ya jadinya ya. Lumayan, iya. Nggak Jadinya nggak diprediksi kan waktu itu akan dapat tax credit kan? Tax uh, refund kan atau udah tahu? tapi memang kalau kita waktu itu udah tahu sih, karena waktu itu advisor kan aku dapat funding itu dalam bentuk salary kan. Mm-mm. Dan dia explain sedikit lah, oh kamu bakal kepotong tax, tapi don't worry, kamu kan bayar uang sekolah segitu tinggi, pasti kamu ujung-ujungnya kayaknya nggak bakal dipotong pajak, maksudnya uangnya akan kembali Kembali, iya, gitu. oke, iya. Jadi itu salah satu yang lumayan guys ya buat kalian bisa dapatkan kembali itu ya. Ya. Uh-uh. Oh ya, by the way untuk kamu itu waktu itu untuk laporan tax return-nya, tax return tuh kayak kalau di Indonesia tuh kita lapor SPT ya guys ya. Nah ini waktu itu menggunakan software itu kamu lakukan sendiri atau dibantu orang atau gimana tuh? Jadi dari university itu mereka undang orang tax, orang CRA untuk kasih penjelasan. Jadi kita bisa tanya, ada yang nggak jelas kita bisa perjelaslah semuanya di satu workshop itu. Terus juga kalau kita mau ngerjain sendiri bisa, mereka udah kasih tahu kayak linknya. Ini gampang nih, cuma tinggal masukin angka-angkanya, semuanya udah jelas banget. Kita sebenarnya bisa untuk ngerjain sendiri. Tapi mungkin ada beberapa kasus misalnya bawa keluarganya kerja, terus apa ada anak, apa itu mungkin skenario-nya lebih complicated. Jadi mereka sarankan untuk konsultasi ke itu pun juga for free karena itu bentuknya adalah organisasi-organisasi yang volunteering untuk membantu student melaporkan pajak. Jadi nggak membebani student untuk kayak, waduh ini gimana nih teksnya, terus kayak harus bayar orang untuk lapor pajak tuh di sini tuh enggak. Jadi banyak banget organisasi yang membantu untuk student-student ngelaporin pajak gitu. Oke, jadi enak ya segala sesuatunya transparan dan ada yang membantu juga ya seperti Iya, itu ya. betul. Oke, oke, Steph. Jadi tadi untuk yang tax return-nya itu kamu akhirnya daftar untuk direct deposit atau ditransfer oleh pemerintah atau minta mereka untuk mengirimkan cek ke kamu. Kalau kita sih untuk mempermudah jadinya kita daftar direct deposit, tinggal daftar, kita masukin informasi, rekening kita, terus kita, ya intinya kita daftar, terus habis itu ya udah uangnya akan langsung ditransfer ke rekening kita. Jadi, nggak repot ada cek, dikirim, terus kita harus masukin lagi gitu. Betul, iya guys. Jadi ini juga sama dengan saya ya, karena saya juga di sini kan tiap tahun lapor pajak tuh ya. Saya juga udah setting untuk direct deposit atau transfer lah istilah Indonesianya ya. Jadi setelah kita submit tax return, nanti pemerintah atau kantor pajak sini namanya CRA akan mengakses. Kalau udah oke, akan ada namanya notice of assessment dan dalam beberapa paling telat kalau nggak salah 2 mingguan biasa. Setelah 2 minggu tuh paling telat ya akan ditransfer uangnya tuh ke kita untuk tax refund-nya. Nah tapi kalau pakai cek, nah ini yang akan repot. Bisa sampai 2 bulan ceknya baru sampai ke kita. Dan ceknya sampai ke kita 2 bulan, kita juga harus ya kan depositin lagi ya kan ke rekening kita. Nah itu repot jadinya ya. Jadi saran buat kalian international student begitu landing buka bank di sini dan juga nanti bikin daftar untuk direct depositnya di CRA ya. Benar nggak Steph? Kurang lebih itu ya. Ya. Iya. Nah ini berikutnya ini pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan mengenai transportasi ya Steph ya. Jadi kan mungkin kan banyak yang di sini banyak teman-teman yang akan nanti berangkat itu akan kuliah sambil kerja dan belum consider untuk mempunyai kendaraan ya. Nah itu kalau untuk international student apakah ada facility khusus untuk naik public transport di sini? Oke, jadi untuk transportasi sih pada umumnya university itu mereka akan support banget karena memang tahu mereka student itu biasanya mengandalkan transportasi umum di mana mereka berdomisili gitu. Nah, jadi ini untuk transport itu untuk case aku ya
tapi kemungkinan sih sama dengan universitas di kota lain juga. Kita nggak ada perbedaan sih antara anak international student ataupun anak lokal. Jadi basically mereka itu menerbitkan namanya bus pass. Kebetulan memang karena di kota Guelph itu cuma ada bus. Tapi mungkin misalnya kalau kayak di Kitchener dia ada tram dan sebagainya, mungkin pasnya itu ya berlaku untuk semua tipe transportasi yang ada di situ gitu. Nah, kita ada bus pass yang diterbitkan per semester. Jadi per semester itu kita bayar ini terakhir di tahun 2019 karena setelah COVID bus pass itu dihilangkan karena kan most of the class itu udah Online ya. udah nggak ada yang ke kampus lagi kan. Jadi karena itu otomatis di charge, itu juga termasuk kayak salah satu yang wajib. Jadi pakai nggak pakai pasti kita kena charge si bus pass itu. Itu sekitar per semester, berarti untuk 4 bulan itu sekitar $180. Tapi itu tahun $180 untuk 4 bulan ya. Untuk 4 bulan, dengan asumsi sekali naik bus itu $3. Sekali naik bus. Oh, jadi sistemnya gimana? Dia akan potong per sekali trip atau 180 itu udah unlimited, bebas kita akan Nah, pakai? 180 itu unlimited. Jadi kita di kartu student kita kayak ditempelin stiker, jadi kita cuma tunjukin itu ke drivernya, ya udah kita bisa pakai itu terus-terusan gitu, nggak ada limit. Tapi kan maksudnya itu 180 itu harganya murah banget kalau dibandingin dengan kita naik bus sekali itu bayarnya $3. Jadi bayangin aja kalau kita selama 4 bulan berkali-kali, at least misalnya pergi pulang itu kan udah. Iya, betul. Gitu. Iya. Nah ini, yang public transport ini, yang bis itu tadi, itu kamu apply untuk kamu sendiri atau bersama dengan spouse juga? Oh, spouse nggak bisa. Oh, spouse Memang nggak bisa. kalau ini memang khusus untuk student doang. Jadi kalau spouse itu harus ikut dengan package yang ada dari City-nya. Kebetulan waktu itu City itu ada tiket satuan. Jadi yang memang kalau mau $3 sekali pakai, atau misalnya monthly pass gitu. Dan harganya pasti lebih mahal dari student. Betul. Gitu. Oke guys, jadi untuk kalian ketahui bahwa di Ontario ini public transportnya itu nggak terintegrasi secara langsung ya. Jadi per kota itu biasa ada public transport tersendiri. Jadi Guelph ini, tempatnya Stephanie itu ada public transport yang dikelola oleh city-nya sendiri. Nah, di Toronto sendiri juga ada namanya TTC ya, itu mengelola untuk public transport di kota Toronto. Nah, kebetulan kalau kalian yang akan planning untuk kuliah di Toronto, public transportnya lebih banyak. Karena selain ada bis, ada tram, ada juga kereta bawah tanah ya kalau di Toronto ya. Tapi kalau di Guelph adanya ada bis ya, Steph ya. Cuman ada bis. Ya. Iya, kurang lebih seperti itu guys ya. Dan juga untuk kalian ketahui kalau di Toronto memang kalau student akan lebih nyaman kalau naik public transport ya, karena public transportnya tiap 5 menit sekali ada ya untuk kereta itu ya, atau bisnya juga cepat ya. Tapi kalau di Guelph nggak terlalu banyak ya, Steph ya, public transportnya ya. Frekuensinya ya. Jadi dia beda jalur. Kalau jalur-jalur yang istilahnya banyak anak student pakai, itu biasanya 10 menit sekali. Tapi kayak kebetulan aku tinggal agak jauh dari kampus, jalur aku itu setengah jam sekali. Terus kalau yang agak sulit itu kalau di weekend, jadi jamnya memang tidak sepagi dan semalam kalau di weekdays. Dan frekuensinya dia agak dikurangin, jadi ada beberapa jalur yang jadi cuma 1 jam sekali gitu. Iya. Nah, jadi kalau kalian di kotanya, mungkin yang kotanya agak minggir dari Toronto ya, make sure kalian itu coba cek jam schedule bisnya tepat ya. Jangan sampai kalian ketinggalan. Nah, begitu ketinggalan menunggu bis berikutnya setengah jam kemudian, nanti telat tuh sampai kampusnya jadi. Dan juga itu Steph, gimana tuh pengalaman kamu kalau waktu itu naik bis ke kampus dengan kondisi winter, lagi snow gitu? Nah, jadi memang udah umum banget nih ya, semua student tuh udah pada tahu dan kayaknya di kota manapun juga pengalamannya sama.
Jadi kalau winter itu ada kecenderungan jadwal busnya itu jadi agak terlambat. Betul. Jadi misalnya kalau kita di summer atau di fall atau di ya di yang non winter semester itu kita bisa misalnya satu jadwal di jam tertentu gitu kita naik di jam itu. Nah kalau winter kita mundurin satu jadwal 1 jam, istilahnya satu schedule sebelumnya lagi. Jadi kalau misalnya telat, jadinya kan kita nggak telat untuk ke kelasnya gitu. Karena umum banget misalnya jalannya lagi licin atau misalnya cuaca lagi jelek, itu semua kan akan jadi nyetirnya lebih pelan gitu. Iya, betul. Gitu Jadi sih pengalamannya. kalau winter harus lebih early ya. Early, ya. Betul. Oke deh kalau gitu, kayaknya itu udah menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan tuh Steph ya. Jadi saat ini tuh banyak teman-teman di Indonesia yang kondisinya udah pengen berangkat ya. Udah pengen berangkat tapi karena lagi COVID ya, jadinya mereka banyak kendala gitu ya. Nah, ini terakhir nih buat teman-teman yang ada di Indonesia, Steph. Ya. Kira-kira kalau menurut kamu saat ini potensinya untuk kuliah ke Kanada untuk dapatkan PR tuh masih potensial apa enggak sih? Menurut pandangan kamu aja. Ya. Kalau menurut aku justru potensinya gede banget karena sebenarnya university itu tetap membutuhkan student dan mereka sangat terbantu sekali kalau anak international student yang mendaftar karena biaya uang sekolahnya jauh lebih besar dari anak lokal kan. Jadi sebenarnya dalam kondisi begini mereka sangat butuh banget student. Dan kalau misalnya memang diterima itu jadi tidak ada masalah dengan COVID dan biarpun negaranya dalam kondisi COVID yang parah, misalnya dari Indonesia, tapi kalau misalnya memang sudah diterima, terus habis itu kita bisa tunjukin kalau kelas yang apapun programnya yang menuntut kita untuk secara fisik ada di negara Kanada, dia akan bantu, istilahnya pasti akan dapat visanya. Tapi memang kalau misalnya contohnya anak daftarnya undergrad program. Undergrad program biasanya kan kelas-kelasnya itu semua masih online. Nah, untuk kondisi yang kayak gini memang mereka ada ketentuan ya mereka nggak akan terbitkan visa, tapi akan tetap bisa attend kuliahnya tanpa ada masalah karena kan semuanya online gitu. Tapi FYI aja, kayak di kampus aku ini mereka sudah mulai gembar-gembor kalau di fall semester tahun ini mereka akan mulai open untuk in person. Ya kemungkinan bisa berubah, tapi rencananya adalah mulai membuka sebanyak mungkin kelas in person dan lab. Karena memang kelas in person itu kan banyak banget struggle-nya gitu. Oke. Jadi sebenarnya potensi masih ada ya. Banyak. Ya, oke. Jadi kalian yang ada di Indonesia jangan patah semangat ya. Bersabar yang penting. Yang penting juga bersabar sampai benar-benar government Kanada sudah announce secara resmi bahwa ya in class di university sudah boleh lagi ya. Jadi sabar aja dan juga ini ya Steph ya. Maksudnya ikutin protokol yang ada ya. Protokolnya ya, karena memang pasti habis nyampe harus karantin berapa hari, terus di hotel yang sudah dipilih, terus habis itu nanti memang akan ada proses di pick up oleh kampus, terus dianterin, misalnya dia harus di kampus itu additional karantin lagi sekian hari, harus bayar berapa, ya udah itu ikutin aja, emang udah aturannya gitu soalnya. Jika masih ada pertanyaan, tolong tulis di komen di bawah ini ya. Nanti kita coba bantu jawab lagi ya, sebisa mungkin dan semampu kita ya. Karena kebetulan mau disclaimer dulu bahwa kita ini bukan agen edukasi, kita ini bukan immigration agent ataupun immigration lawyer ya. Kita sharing di channel Indo di Toronto ini berdasarkan pengalaman nyata ya dari teman-teman dan dari saya, dari Yutan juga ya, berdasarkan pengalaman kehidupan di Kanada gitu ya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe,
like and comment. Oke, bye.